Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra, hanya di channel Sepulang Ngajar. Nah, teman-teman sekalian, pada hari ini saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi Mars tanpa harus ke planet Mars. Bagaimana caranya? Caranya cukup gampang karena kita akan menggunakan salah satu tools yang ada dalam Google Workspace for Education, yaitu Google Arts and Culture. Jadi, teman-teman sekalian, sebelumnya ada satu fitur yang disediakan oleh Google, yaitu Google Expedition. Tapi sayangnya layanan tersebut telah dihentikan pada tanggal 30 Juni 2021 yang lalu. Tetapi jangan khawatir karena sebenarnya layanan itu tidak dihentikan secara full, hanya saja disatukan ke dalam layanan Google Arts and Culture. Nah, bagaimana cara kita ke Mars? Jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan kita. Baik teman-teman, seperti biasa kita harus membuka browser Google Chrome kita. Setelah itu di bagian Omnibox ini kita ketikkan Google Arts and Culture. Oke. Setelah itu akan muncul hasil pencarian seperti ini, kita klik aja. Yap, sekarang kita berada di beranda Google Arts and Culture. Teman-teman sekalian, sebenarnya ada banyak sekali informasi tentang Google Arts and Culture di sini. Ada banyak fitur-fiturnya juga ya. Ada fitur jelajahi, ada fitur mainkan ya. Di sini ada permainan lagi seperti yang di video sebelumnya, tetapi kita memakai Google Voyager ya. Nah, saya tidak akan membahas terlalu banyak dulu fitur ini karena seperti janji saya akan menunjukkan bagaimana kita melihat atau bagaimana kita mengunjungi planet Mars tanpa harus ke planet Mars ya. Oke, bagaimana caranya? Di sebelah kanan atas ini ada tombol pencarian. Lalu kita ketikkan Mars. Yap, nanti akan muncul hasil pencarian seperti ini. Jadi ada kurang lebih 104 artikel tentang Mars. Kita akan memilih salah satu dari artikel tersebut yang berjudul The Martian 2020 Mission. Oke, baik teman-teman sekalian, bagi Anda yang tidak terlalu paham dengan bahasa Inggris, jangan khawatir. Karena di sebelah bawah ini ada fitur terjemahkan dengan Google yang akan otomatis muncul ketika kita membuka laman ini. Coba kita klik. Yap, semua informasi yang ada di layar kita berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, yang saya pilih adalah misi Mars tahun 2020. Dan ternyata menurut informasinya, Perseverance telah mendarat di Mars pada 18 Februari 2021 yang lalu ya. Tujuannya apa? Perseverance ini dikirim yaitu untuk mencari tanda-tanda kehidupan kuno dan mengumpulkan sampel batu untuk kemungkinan kembali di bumi. Nah, kita lanjut saja dengan cara menekan tombol panah arah bawah di keyboard kita. Yap, di sini diperlihatkan ya sebuah konsep gambar robot Perseverance sedang mengamati batuan yang ada di Mars ya. Oke, jadi selain mengamati bebatuan, dia juga mencari tanda-tanda kehidupan mikroba purba. Apakah memang Mars ini dulunya sangat layak untuk dihuni oleh makhluk hidup? Lanjut teman-teman sekalian. Ya, lanjut teman-teman sekalian, ini juga ada video ya yang memperlihatkan kondisi Mars. Jadi yang tadi itu ya merupakan hasil dari jutaan gambar yang dirajut menjadi sebuah video ya. Gambar itu diambil oleh Perseverance. Dan ini tadi kita diperlihatkan bagaimana Mars dulunya adalah sebuah planet yang berair yang kemudian tiba-tiba menjadi planet yang kering. Nah, teman-teman nanti bisa melihat videonya lebih lanjut sampai habis karena kita terbatas dengan waktu. Kita next. Yes, ini ada sebuah gambar konsep lagi yang menjelaskan bahwa Perseverance itu sedang mencari kehidupan purba, mengumpulkan batu dan juga tanah. Ini merupakan misi utama dari Perseverance. Kemudian di sini juga diperlihatkan
bagian-bagian dari Perseverance ini banyak sekali tools-toolsnya, tetapi yang saya tahu cuma 2, yaitu Mastcam dan Supercam. Ya, ini kemungkinan besar adalah kamera ya. Yang Mastcam ini merupakan kamera dengan kemampuan panoramik, kemudian ada Supercam dengan kemampuan laser micro imager. Nah, nanti teman-teman bisa mencari tahu lebih dalam tentang alat-alat tersebut. Kemudian di sini kita diperlihatkan bagaimana Perseverance dipersiapkan ketika masih di bumi ya. Itu ada banyak sekali petugas-petugasnya ya, ada para ahli yang sedang mengamati Perseverance. Kemudian di bagian ini kita diberikan informasi bahwa ada 7 fase dalam pelaksanaan misi ini. Yang pertama, aktivitas pra-peluncuran, peluncuran, pelayaran, pendekatan, masuk, turun, dan mendarat, kemudian instrumen pemeriksaan, dan operasi permukaan. Nah, Google Arts and Culture ini juga memberikan informasi tentang ke-7 fase tersebut ya. Ada tadi fase pra-peluncuran, meluncurkan, pelayaran, dan seterusnya. Ini sangat menarik ya. Jadi Perseverance misi Mars 2020 ini itu berangkat pada 30 Juli 2020 dan sudah mendarat 18 Februari 2021 yang lalu. Dan robot ini berangkat di Stasiun Angkatan Udara Cape Canaveral, Florida ya. Nah, ini dia ada informasi menarik lainnya bahwa ternyata ketika sedang terbang di ruang angkasa, kecepatan dari Perseverance ini mencapai 39.600 km per jam. Wow, ini kecepatan yang sangat luar biasa. Kemudian perjalanan yang harus ditempuh adalah 480 juta kilometer. Wow, ini bukan 480 km, tetapi 480 juta kilometer. Jauh banget Mars dari bumi ya. Oke. Kemudian ini ada fase mendekati ya. Jadi 45 hari sebelum mendekati ada beberapa persiapan yang disiapkan. Dan yang menarik ketika Perseverance akan mendarat, jadi kecepatannya berkurang menjadi 20.000 km per jam, tetapi dalam 7 menit Perseverance harus berada dalam kecepatan 0. Wow, ini tentu akan membutuhkan rem yang luar biasa ya, dan tentunya membutuhkan teknologi yang luar biasa untuk membuat Perseverance dari kecepatan 20.000 km per jam menjadi 0 ya. Nah, ini adalah infografis tentang bagaimana Perseverance itu harusnya mendarat. Jadi Perseverance itu tidak mendarat secara vertikal ya, tetapi dia mendarat berliuk-liuk seperti yang ada di infografis ini. Nah, ini ada informasi yang luar biasa. Ternyata hanya sekitar 40% dari misi yang berhasil, teman-teman. Atau ada 40% robot yang berhasil mendarat. Jadi kalau ada 10 robot yang dikirim, yang berhasil mendarat itu cuma 4. Ya wajar sih ya, karena pertama jaraknya juga sangat jauh dan kita juga harus mengontrolnya dari jarak jauh. Itu bagaimana ya caranya? Ini tentu membutuhkan teknologi yang luar biasa. Dan meskipun kita sudah mempunyai teknologi luar biasa, ya persentase keberhasilan dari misi mendarat ini juga sebenarnya cukup kecil, yaitu 40%. Oke, di sini dijelaskan ya bagaimana fase-fase Perseverance itu kemudian mendekati daratan Mars. Silahkan nanti dibaca. Nah, ini ada gambar yang cukup menarik. Ini adalah gambar permukaan Mars yang diambil oleh Perseverance ketika akan mendarat. Luar biasa, teman-teman. Anda saat ini melihat sebuah daratan yang jauhnya itu sekitar 480 juta kilometer dari rumah Anda. Luar biasa sekali ya. Apakah nanti manusia akan berhasil juga atau bisa mendarat di Mars? Ya, kita belum tahu ya, teman-teman. Yap, kemudian lanjut ada video lagi tentang Jezero Crater atau lokasi pendaratan Perseverance.
krater ini ternyata dulu katanya adalah sebuah danau ya, tetapi sekarang sudah mengering. Oke, nanti teman-teman juga bisa melihat videonya sampai habis. Kemudian ada beberapa gambar konsep tentang Perseverance sedang menjelajah daratan Mars. Oke, ini ada konsep yang lainnya. Dan ini ada video lagi yang menampilkan cuplikan dari film Mars ya. Mungkin teman-teman sudah pernah nonton ya. Film itu menceritakan manusia sudah berhasil mendarat di Mars dan bahkan sudah bisa menumbuhkan tanaman di Mars. Kemudian ini ada konsep kira-kira kalau manusia mendarat di Mars itu akan seperti apa ya. Jadi ada modul-modul tempat tinggal ya, ada kendaraan-kendaraan canggih dan seterusnya. Dan itu adalah bagian terakhir dari penjelajahan kita di Mars pada kali ini, teman-teman sekalian. Kalau Anda masih penasaran, silahkan langsung aja mengunjungi Google Arts and Culture dan jelajahi Mars dengan sendirinya ya. Nah, akan ada video selanjutnya terkait dengan Google Arts and Culture ini, nantikan di video selanjutnya. Nah teman-teman, itulah tadi video tentang bagaimana kita menjelajah planet Mars tanpa harus ke planet Mars. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa untuk subscribe channel Sepulang Ngajar agar kami bisa terus menghasilkan video-video yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.